Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama kakak I Gusti Ayudiantari Pratnya Dewi. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pecahan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan slide berikut ini ya adik-adik. Pecahan. Nah adik-adik, apa sih itu pecahan? Tentunya kalian semua pasti pernah mendengar kata pecahan. Coba kalian perhatikan gambar di samping ya adik-adik. Jadi di sini kakak mempunyai gambar satu buah pizza. Bagus membeli satu buah pizza. Kemudian ia ingin membagikan pizza tersebut kepada dua orang adiknya. Jadi jika Bagus ingin membaginya dengan sama rata, maka berapa banyakkah pizza yang diperoleh oleh masing-masing adik Bagus? Nah adik-adik, persoalan ini merupakan salah satu persoalan yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan pecahan. Kita langsung saja masuk ke cara penyelesaiannya ya adik-adik. Nah, jadi karena Bagus ingin membagi pizzanya kepada dua orang adiknya. Ingat ya adik-adik, dua orang adiknya. Maka kita harus membagi pizza tersebut menjadi dua bagian. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa masing-masing adik Bagus akan mendapatkan 1/2 bagian pizza. Nah adik-adik, jadi dari contoh permasalahan yang telah kita selesaikan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pengertian dari pecahan adalah bagian dari beberapa bagian yang sama, di mana jumlah dari seluruh bagian harus sama dan tidak boleh berbeda. Kemudian, pecahan dinotasikan dalam bentuk A per B, di mana A merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh 0. A per B. A dapat dikatakan sebagai pembilang dan B dapat dikatakan sebagai penyebut. Oh iya adik-adik, kenapa ya A per B dikatakan sebagai pembilang dan penyebut? A dikatakan pembilang karena jadi kakak ambil contoh 1/2. Jadi adik-adik, 1 di sini menunjukkan banyaknya bagian, di mana 1 merupakan bagian dari 2 bagian yang ada. Jadi kenapa dikatakan sebagai pembilang? Yaitu karena A selalu menunjukkan banyak dari bagian yang ada. Kemudian B dikatakan penyebut karena B lah yang memberi nama dari suatu pecahan. Contohnya adalah 1/2 dapat dibaca 1/2. Baik adik-adik, jadi sekarang kita langsung saja masuk ke jenis-jenis pecahan ya. Jenis-jenis pecahan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang terakhir ada persen. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja membahasnya secara satu persatu ya. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh dari pecahan biasa adalah 1/2, 2/3, dan 3/4. Kemudian dalam pecahan biasa ini dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis pecahan adik-adik. Yang pertama ada pecahan senama,
Yang kedua ada pecahan ekuivalen atau pecahan senilai, dan yang terakhir ada pecahan paling sederhana. Jadi yang pertama ada pecahan senama. Pecahan senama merupakan pecahan-pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Kalian bisa langsung perhatikan contoh dari pecahan senama berikut ini ya, yaitu ada 1/4, 2/4, dan 3/4. Berikutnya ada pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, di mana nilai yang sama ini diperoleh dari hasil membagi atau mengali pembilang dan juga penyebutnya dengan bilangan yang sama besar. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai contoh pecahan 1/2, di mana pecahan 1/2 ini dikatakan senilai dengan pecahan 3/6, karena kita bisa mengalikannya dengan bilangan 3, yaitu 1 dikali 3 adalah 3 dan 2 dikali 3 adalah 6. Maka dari itu pecahan 1/2 dapat dikatakan senilai dengan pecahan 3/6. Berikutnya ada pecahan paling sederhana. Nah, adik-adik, bentuk paling sederhana dari suatu pecahan yaitu jika pembilang dan penyebutnya tidak lagi mempunyai faktor persekutuan. Adik-adik, coba sekarang kalian perhatikan contoh pecahan berikut ini. Di sini ada contoh pecahan 48/72. Kalian bisa lihat bentuk sederhana dari pecahan 48/72 adalah 2/3. Nah, 2/3 ini diperoleh dari hasil 48 dibagi 24, hasilnya adalah 2, dan 72 dibagi 24, hasilnya adalah 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari pecahan 48/72 adalah 2/3. Nah, mengapa? Karena 2/3 ini tidak lagi mempunyai faktor pembaginya. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari bagian pecahan biasa, yaitu ada pecahan senama, pecahan ekuivalen atau senilai, dan pecahan paling sederhana. Baik, kemudian kita langsung saja masuk ke jenis pecahan yang kedua ya adik-adik, yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh pecahan campuran berikut ini, yaitu ada 3, 2/4. Jadi adik-adik, 3 di sini merupakan bilangan bulat, dan 2/4-nya adalah pecahan. Nah, adik-adik, pecahan campuran ini kalian bisa rubah bentuknya ke dalam pecahan biasa. Bagaimanakah caranya? Caranya sangat gampang sekali adik-adik, yaitu kalian tinggal mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian setelah mengalihkannya, kalian langsung jumlahkan bilangan bulatnya dengan pembilangnya. Jadi, jika 3 2/4 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 14/4. Kemudian jenis pecahan yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10 dan juga pangkatnya. Nah, adik-adik, coba sekarang kalian perhatikan kembali contoh pecahan berikut ini ya. Di sini ada contoh pecahan 2/10, di mana bentuk desimalnya adalah 0,2. Kemudian pecahan 5/100, bentuk desimalnya adalah 0,05. Nah, adik-adik, kemudian pecahan 3/1000, bentuk desimalnya adalah? Iya, betul sekali, bentuk desimalnya adalah 0,003. Dan begitu pun seterusnya. Oh ya adik-adik, jadi satu angka di belakang koma ini artinya adalah per 10, kemudian 2 angka di belakang koma artinya adalah per 100, 3 angka di belakang koma artinya adalah per 1000, dan begitu pun seterusnya. Dan jenis pecahan yang terakhir adalah persen. Persen merupakan sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, adik-adik, lambang dari persen adalah seperti berikut ini ya. Kemudian kalian langsung saja perhatikan contoh pecahan berikut ini,
Yaitu ada beberapa pecahan loh adik-adik. Yang pertama ada 50/100. Bentuk persennya adalah 50%. Kalian bisa mengatakannya dengan 50%. Artinya 50/100. Kemudian ada 75/100. Bentuk persennya berapa adik-adik? Iya, betul sekali. Bentuk persennya adalah 75%. Dan contoh yang terakhir ada 52/100. Bentuk persennya adalah, betul, 52%. Nah adik-adik, bagaimana? Apakah kalian telah mengerti mengenai materi dari konsep dasar pecahan? Jika kalian belum mengerti atau kurang mengerti, kalian bisa menonton kembali video berikut ini adik-adik. Baik, sekian dulu yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini adik-adik. Tetap semangat belajarnya dan jangan pernah menyerah. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa.